Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi ribuan kendaraan meninggalkan Jakarta menuju berbagai wilayah di Jawa Tengah, serta terminal Pulau Gebang yang dipadati penumpang. Memasuki libur panjang, arus lalu lintas di ruas tol Cipali mengalami peningkatan. Antrean kendaraan sepanjang 1 km dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah terjadi di gerbang tol Palimanan sejak pagi tadi. Pengelola jalan tol membuka 8 loket utama dan 7 loket satelit, namun belum mampu mengurai kepadatan. Banyak pemudik yang lambat melakukan transaksi. Menambah kepadatan antrean yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus luar kota. Tersendat tadi. Oh, di mana saja Pak itu, Pak? Titik. Oh, di Karawang. Oh, dari sana jam berapa, Pak? Dari jam 7. Oh, jam 7 ya. Petugas Satlantas Polresta Cirebon yang disiagakan di lokasi berusaha mengurai antrian dengan mengarahkan kendaraan menggunakan loket tambahan. Puncak kepadatan di tol Cipali diprediksi terjadi pada sore ini hingga malam nanti. Puncak arus mudik sendiri kita prediksi sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini, sore atau malam hari, kemungkinan masih akan terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Palimanan. Kita siagakan personel kita standby 1-24 jam di pospam Palimanan ini untuk memantau dan mengendalikan perkembangan arus lalu lintas sambil berkoordinasi dengan teman-teman yang bertugas di. Hingga siang tadi puluhan pemudik masih memadati terminal bus Pulau Gebang, Jakarta Timur. Mayoritas pemudik menuju ke berbagai wilayah di Jawa Tengah. Warga lebih memilih menggunakan bus lantaran harganya murah dibanding transportasi lainnya. Pengelola terminal bus terpadu Pulau Gebang mencatat 845 pemudik meninggalkan ibu kota Jakarta. Kalau kondisi kayak gini kayaknya bis itu lebih terjangkau harganya dibanding transportasi lain. Murah soalnya. Ya mumpung besok kan libur panjang nih. Ya udah gitu kemarin lebaran karena pandemi ini jadi nggak bisa mudik. Udah gitu ya udah sekarang mumpung lagi libur panjang. Kondisi juga udah mulai sedikit lebih baik, ya udah pulang sama keluarga aja gitu. Saya informasikan di terminal Pulau Gebang sampai dengan hari ini jumlah penumpangnya untuk yang berangkat itu 845 orang. Ini kita lihat dari jam 00 sampai dengan jam sekitar inilah 12 kurang berapa ini ya. Kemudian lanjut jumlah busnya 75 bus, 75 unit. Itu lonjakan terjadi berarti sekitar berapa persen Pak dari hari biasa kemarin Pak? Paling tinggi sampai sekarang 20% dari yang biasanya sebelum masa Maulud Nabi. Libur cuti bersama berbarengan dengan libur Maulid Nabi besar Muhammad SAW dimanfaatkan warga untuk pulang ke kampung halamannya. Karena pada libur Lebaran kemarin ada larangan warga untuk mudik. Dan pemirsa, kita akan pantau kondisi terkini lalu lintas memasuki liburan panjang. Sudah ada Pangeran Negara di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47, dan Vito Erlangga di rest area kilometer 58 Karawang, Jawa Barat. Selain itu kita juga akan melihat kondisi terkini di Stasiun Senen dan Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan Bayu Pradana dan Menia Mutiara. Kita ke Pangeran Negara terlebih dahulu. Pangeran, bagaimana arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek saat ini? Saat ini. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian dari Ditlantas Polda Jawa Barat meminta kepada kendaraan yang bermuatan sumbu 3 ini meninggalkan ruas tol Jakarta Cikampek untuk kemudian diarahkan ke kawasan industri, sehingga bisa dikatakan yang akan melintasi ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 47 dan seterusnya. Ini arus lalu lintas tergolong lancar karena memang seluruh kendaraan yang bermuatan sumbu 3 ini sudah dikeluarkan.
Ya, berikutnya kita akan langsung menuju ke Vito Erlangga di rest area kilometer 58. Vito, bagaimana suasana di rest area saat ini? Ya, baik Stefani dan pemirsa, untuk suasana terkini di rest area kilometer 58 Karawang, Jawa Barat. Saat ini suasana lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar, dan jika Anda lihat di layar kaca Anda bahwa sampai saat ini puluhan kendaraan masih mengantri untuk masuk ke dalam area rest area kilometer 58. Kendaraan yang masuk ke rest area ini sendiri didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan bus pengangkut penumpang. Keramaian sendiri cukup signifikan ketika pada jam-jam makan atau jam-jam istirahat dan jam sholat atau jam isoma. Dan saat ini juga petugas kepolisian juga selain mendirikan pos pengamanan long weekend Maulid Nabi Muhammad tahun 2020, pihak kepolisian khususnya Polres Karawang juga membatasi pengunjung rest area, yang mana kapasitas di rest area selama masa libur panjang ini hanya dibatasi sekitar 50% saja. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung, khususnya para pemudik yang dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek yang ingin melakukan istirahat di kawasan ini. Kemudian selain itu, untuk memastikan penerapan protokol kesehatan terus berjalan, petugas kepolisian juga menyiapkan sejumlah tim penindak pelanggar protokol kesehatan COVID-19 yang menghimbau kepada warga, khususnya para pemudik yang sedang beristirahat di sini, untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan sejumlah protokol kesehatan COVID-19 lainnya. Sementara itu, kemudian untuk mengetahui suasana terkini libur panjang di Stasiun Pasar Senen Jakarta, sudah bergabung dengan rekan saya Bayu Pradana. Silakan Bayu. Ya, Vito, kalau terjadi keramaian titik Anda juga terjadi di Stasiun Senen. Saya akan mengajak juru kamera Auliansyah untuk mengajak Anda pemirsa melihat seperti apa suasana di Stasiun Senen saat ini. Di belakang saya Anda bisa melihat ini antrian sudah terjadi sejak pagi tadi. Bahkan kemarin pemirsa, antrian sudah terjadi di Stasiun Pasar Senen. Memang kita lihat banyak sekali calon penumpang yang sudah ramai menunggu, di mana yang Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa adalah penumpang yang sedang menunggu antrian untuk melakukan rapid test. Di mana ini menjadi salah satu syarat mereka untuk menaiki kereta yang mereka tuju sampai sore ini, di mana salah satunya adalah untuk melakukan rapid test. Dan banyak sekali penumpang yang sengaja untuk melakukan rapid test di stasiun ini. Mereka mengaku bahwa beberapa alasan dipilih menjadi pilihan mereka, diantaranya selain lebih mudah sebelum mereka berangkat, juga diantaranya lebih murah, di mana mereka hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp85.000 saja untuk melakukan rapid test ini. Nantinya mereka masih harus menunggu hasil rapid test sebelum mereka melakukan keberangkatan melalui kereta. Maka dari itu para penumpang diimbau untuk datang minimal 1 jam sebelum keberangkatan mereka, karena mereka harus melakukan rapid test terlebih dahulu. Dan kembali saya akan mengajak sejenak juru kamera Auliansyah untuk mengajak bergeser sedikit ke sebelah sini untuk melihat pintu masuk, di mana seberapa ramai penumpang yang ada untuk melakukan proses boarding. Di mana Anda akan melihat pemirsa, di belakang saya adalah pintu masuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan, di mana sore hari ini dijadwalkan pada pukul 16.55. Ini akan diberangkatkan kereta Jayabaya. Tadi beberapa menit yang lalu memang terjadi penumpukan yang cukup lumayan di pintu masuk. Namun memang pihak stasiun terus mengingatkan para penumpang untuk tetap menaati protokol kesehatan. Di antaranya selain menjaga jarak juga memakai masker, lalu juga mencuci tangan. Di mana di situ juga terlihat terjadi antrian ini karena adanya thermal check yang terlebih dahulu harus mereka lakukan, di mana mereka harus memenuhi syarat di mana suhu badan mereka ini harus berada di bawah 37 derajat Celcius. Sementara itu juga keramaian dari data yang kami dapatkan ini sudah terjadi sejak kemarin, dan dari pihak PT KAI ini sudah menjelaskan bahwa memang puncak dari keramaian libur panjang ini akan terjadi dari tanggal 27 hingga 28
di mana tercatat untuk tanggal 28 saja ini sudah ada reservasi tiket sebanyak 9.700. Kemudian perbandingan dari tanggal 27 dan tanggal 28 ini memang tidak terlalu signifikan, di mana memang ini menjadi puncaknya hingga nanti tanggal 1 mendatang. Sementara itu juga sejumlah antisipasi untuk menghadapi lonjakan penumpang ini juga dilakukan pihak KAI, diantaranya yaitu dengan menyediakan 27 kereta tambahan. Dan tentunya lonjakan penumpang ini bukan hanya di stasiun Senen saja, tapi juga terjadi di stasiun lainnya seperti Gambir dan juga stasiun kota. Dan apakah juga peningkatan penumpang juga terjadi pada penumpang pesawat? Sudah ada rekan Menia Mutiara yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Menia, silakan. Ya, baik, terima kasih Bayu. Lonjakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pintu keberangkatan Terminal 3 pada sore hari ini terjadi kenaikan sebesar 15%. Jika dapat dilihat tepat di belakang kami, ini merupakan antrean penumpang keberangkatan domestik yang hendak menanti waktu check-in, dan juga pada sore hari ini angka kenaikan penumpang terjadi sekitar 15% atau sebesar 47.000 penumpang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. PT Angkasa Pura sudah memprediksikan lonjakan penumpang ini sejak pekan lalu, sebab mengingat adanya libur panjang akhir pekan dalam rangka cuti bersama yang membuat angka keberangkatan penumpang domestik melonjak. Sementara itu kami akan mengajak Anda pemirsa, kalau di sebelah kiri saya saat ini juga terdapat mesin check-in mandiri, di mana penumpang yang hendak berangkat tidak perlu bertemu atau bertemu dengan staf check-in di sini, sehingga melalui ponsel dan langsung bisa keluar tiket pesawatnya di dalam mesin ini. Sementara itu di pintu keberangkatan juga ada pengisian Health Alert Card atau HAC yang dilakukan secara manual ataupun elektronik melalui e-hack untuk mengetahui data yang akan disalurkan nantinya ke Kemenkes. Sementara itu untuk destinasi domestik pada sore hari ini didominasi ke daerah-daerah wisata seperti halnya Surabaya, Denpasar hingga Lombok, yang juga angka penumpangnya dikatakan naik pada sore hari ini. Stephanie Abraham kembali ke studio. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas laporan langsungnya. Hari pertama libur panjang tahun 2020, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek menggunakan helikopter. Dalam pantauan tersebut ditemukan kepadatan lalu lintas di kilometer 47 dan kilometer 57 di rest area. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Hubungan Darat Budi Setiadi meninjau arus lalu lintas di sepanjang tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Dalam pantauan udara menggunakan helikopter, Menhub Budi Karya Sumadi menemukan 3 titik rawan macet yang berada di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Pihaknya bersama Korlantas Polri memberlakukan kontraflow di kilometer 47 hingga kilometer 60 tol Jakarta Cikampek. Jadi saya start dari Halim tadi jam 7 lewat, overview sampai ke Palimanan. Dari pengamatan kita, hanya 3 tempat yang relatif ada kemacetan, yaitu di persimpangan Jatiasi, di kilometer 47 dan kilometer 57, rest area. Arus balik libur panjang diprediksi terjadi pada 1 November 2020. Masyarakat diimbau pulang ke Jakarta sehari sebelumnya untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Jakarta memanfaatkan libur panjang akhir pekan untuk berlibur di sejumlah tempat wisata di ibu kota. Sejumlah lokasi wisata seperti Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah telah mengantisipasi masa liburan dengan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi pengunjung. Taman Impian Jaya Ancol membatasi pengunjung pada libur panjang akhir pekan ini. Sistem pembelian tiket daring otomatis tidak bisa diakses ketika pemesan sudah mencapai batas maksimal 25% dari kapasitas. Khususnya pengunjung Taman Impian Jaya Ancol
Satgas COVID-19 akan rutin berkeliling di Kompleks Ancol agar pengunjung menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Ada sejumlah aturan yang harus diperhatikan, yaitu anak berusia di bawah 9 tahun dan lansia di atas 60 tahun hanya diperbolehkan memasuki kawasan wisata pantai dan ruang terbuka hijau Eco Park. Meski penerapan protokol kesehatan yang ketat dan petugas yang bersiaga, masih ada pengunjung yang tidak tertib mengenakan masker dan menjaga jarak. Ya agak-agak takut sih, tapi ya anak-anak juga kan butuh hiburan beberapa bulan ya anak-anak di rumah. Ada yang diterapkan, ada juga enggak ya. Tadi lihat juga banyak yang nggak pakai masker, tapi ya kita jaga diri aja masing-masing. Sementara itu di Taman Mini Indonesia Indah juga menerapkan protokol kesehatan ketat di libur panjang akhir pekan ini. Tahan, oke. Untuk memberikan kenyamanan pengunjung, TMII rutin menyemprotkan disinfektan ke seluruh area. Pengelola juga menyediakan tempat cuci tangan beserta hand sanitizer. Taman Mini Indonesia Indah juga melibatkan personel Satgas COVID-19 untuk berpatroli agar pengunjung tertib menerapkan protokol kesehatan. Kita biasa semuanya juga sudah diinstruksikan untuk mengawal ya untuk kebijakan itu, dan tentu juga kita ada tambahan dari Koramil dan kepolisian setempat untuk juga memastikan nanti pengunjung menjalankan sesuai prosedur. Libur panjang akhir pekan dikhawatirkan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Masyarakat diimbau untuk tidak keluar wilayah maupun mudik. Karenanya lokasi wisata domestik perlu menerapkan protokol kesehatan ketat agar tidak menjadi tempat penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Ya, bagi Anda yang saat ini berada di Bantul, Yogyakarta, Anda dapat berkunjung ke Taman Anggur yang memiliki koleksi 40 jenis anggur. Saat libur tiba, agrowisata anggur di Bantul, Yogyakarta dikunjungi para wisatawan. Agrowisata anggur yang dikelola selama 2 tahun oleh warga Plumbungan Bantul, Yogyakarta ini memiliki 40 koleksi anggur dari seluruh dunia. Kebun anggur seluas 3.000 meter persegi di Desa Pataran, Kecamatan Jetis, Bantul ini awalnya hanya untuk membuktikan bahwa berbagai jenis tanaman anggur dapat tumbuh dan berbuah jika ditanam di Indonesia yang beriklim tropis. Bagi wisatawan yang ingin mencicipi manisnya buah anggur yang sebagian besar dari Ukraina ini, pengelola wisata menyediakan pemandu yang akan membantu memetik buah anggur. Jadi tahu macam-macam varietas anggur, terus penjelasannya juga jelas secara penanaman sampai pembuahan, perawatan, setelahnya sampai semuanya gamblang gitu. Jadi sangat spesial. Di Taman Wisata Edukasi Yogyakarta ini, pengunjung juga dapat membeli bibit tanaman anggur untuk ditanam di rumah seharga Rp125.000 hingga jutaan rupiah tergantung jenis dan ukuran bibit tanaman anggur. Di sini saya membudayakan 40 jenis varian anggur dari Ukraina. Ada yang berwarna hitam, hijau, kuning, merah. Terus konsep perkebunan ini adalah konsep edukasi wisata kebun anggur. Jadi ibaratnya kita memberikan persepsi pada masyarakat luas khususnya di Indonesia bahwa anggur yang dulu berimage nggak berbuah di Indonesia ternyata bisa berbuah bagus di iklim tropis. Dengan tiket masuk Rp20.000 untuk orang dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak, pengunjung mendapatkan kesempatan untuk mengelilingi kebun anggur seluas 3.000 meter persegi. Di masa pandemi, wisata diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan agar dapat berwisata aman tanpa kerumunan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini beberapa kawasan wisata, sudah ada Yosefina Damaris di Ancol, Jakarta Utara, Revika Sibaran di Simpang Gadok Puncak, Desi Juliani di Lembang Park Zoo Bandung, dan Anissa Rizkia di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita menuju Ancol lebih dahulu. Yosefina, bagaimana kondisi di kawasan wisata Ancol saat ini?
Stephanie dan juga Abraham, di Ancol, tepatnya di Pantai Lagun di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Seperti ini suasana sore hari ini, ramai oleh pengunjung, dan data yang kami peroleh hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ada sebanyak 13.500 pengunjung yang memenuhi kawasan Ancol, tapi tidak hanya terfokus di Pantai Lagun, melainkan di wahana-wahana lain di kawasan Ancol seperti SeaWorld, Dunia Fantasi, dan juga Ocean Samudra. Tapi kalau Pantai Lagun, Stephanie dan juga Abraham memang bisa dibilang menjadi destinasi yang terfavorit di kawasan Ancol karena memang banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh pengunjung dan ramah bagi anak-anak dan juga orang tua, seperti misalnya piknik, camping, bermain pasir, jogging, dan sekarang pengunjung juga sudah diperbolehkan untuk berenang. Nah, di PSBB transisi kedua ini untuk pengunjung anak-anak berusia di bawah 9 tahun dan orang tua di atas 60 tahun sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di area terbuka seperti di kawasan pantai dan juga ekopark. Dan untuk warga di luar ibu kota ataupun mereka yang KTP-nya non DKI Jakarta juga sudah bisa mengunjungi kawasan Ancol, tapi tiketnya tetap harus direservasi secara online. Dan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung khususnya di libur panjang dan juga cuti bersama minggu ini, dari pihak Ancol membatasi kapasitas pengunjung hanya 25% dari kapasitas maksimum di Ancol, sementara kalau untuk resort dan juga restoran ini maksimal 50%. Dan pastikan untuk pengunjung yang akan mengunjungi kawasan Ancol ini menerapkan 3M, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, karena akan ada Satgas COVID-19 yang melakukan patroli di seluruh kawasan Ancol untuk mengedukasi dan juga memastikan bahwa setiap pengunjung di sini mematuhi protokol kesehatan. Itu tadi Stephanie dan juga Abraham, situasi liburan di Pantai Lagun di kawasan Ancol. Seperti apa kalau liburan di Puncak Jawa Barat? Ada reporter Revika Sibarani yang siap dengan laporannya. Revika. Terima kasih Yosi, Stephanie, Abraham, dan pemirsa. Dapat kami informasikan sementara dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, ini kedua arus lalu lintas ini kembali baru saja normal karena memang tadi sempat dilakukan sistem buka tutup oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor tepatnya pada pukul 1 siang, di mana sistem buka tutup dilakukan di kilometer 46 jalur tol Jakarta Puncak, dan hal ini dilakukan dengan tujuan agar kendaraan yang hendak menuju pulang ke Jakarta dari tempat wisata yang ada di kawasan Puncak seperti Taman Safari atau Taman Bunga ini dapat kembali terlebih dahulu, sehingga akhirnya sistem satu arah dari arah Puncak menuju ke Jakarta ini diambil oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor. Namun sistem satu arah ini berlangsung 2 jam dari pukul 1 siang hingga pukul 3 sore, dan situasi sore hari ini Stephanie, Abraham, dan pemirsa dapat kami informasikan pasca dibukanya kembali kedua arus lalu lintas baik Jakarta menuju ke Puncak maupun Puncak menuju ke Jakarta, ini nampaknya justru terjadi sedikit kepadatan dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Namun memang kepadatan yang baru saja berlangsung ini tidak terlalu signifikan, dapat tetap berlangsung dengan lancar. Dan kami dapat informasikan tadi sempat akhirnya beberapa kendaraan berputar balik di kawasan Simpang Gadok sendiri karena memang cukup panjang antrian, yakni tadi sempat mencapai 1 km dari pukul 3 sore hingga pukul 4 lebih. Kami melihat memang cukup terjadi kepadatan kendaraan, namun situasi pada saat ini saya melaporkan ini sudah terlihat lengang. Begitu pula arah sebaliknya dari arah Puncak menuju ke Jakarta ini lebih lengang dari arah Jakarta menuju ke Puncak, di mana pantauan kami situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian dapat kami informasikan untuk pihak kepolisian mengatakan ada sebanyak 600 personil gabungan yang memang diterjunkan di sejumlah kawasan dari keluar tol Gerbang Ciawi hingga menuju ke kawasan Puncak, di mana tim gabungan ini meliputi TNI, Polri, dan juga Satpol PP, di mana dilakukan hingga malam hari nanti. Dan untuk mengetahui situasi di wisata Lembang, Bandung, saat ini kita sudah bergabung dengan rekan kami Desi Juliani. Silakan Desi. Terima kasih
kasih Revika, dan suasana terkini dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di salah satu objek wisata di Kebun Binatang Lembang. Hingga sore hari ini kami masih memantau ada beberapa wisatawan yang baru saja datang, meskipun sebenarnya jam operasional dari objek wisata ini sesaat lagi berakhir. Saya akan tunjukkan kepada Anda bersama dengan juru kamera Rizky Aswendi. Inilah suasana terkini dari Kebun Binatang Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jika Anda lihat ya, ini aktivitas yang bisa dilakukan oleh pengunjung di sini. Pengunjung bisa memberi makan langsung satwa yang ada di sini ya. Ada beragam satwanya. Dari informasi yang kami dapatkan, total ada sekitar 450 satwa yang terdiri dari 150 jenis ya. Nah, ini salah satunya, ada burung unta. Kemudian juga kalau kita bergerak atau bergeser ke sebelah sana ada beruang, kemudian juga ada berang-berang, dan juga masih banyak lagi koleksi-koleksi satwa yang lainnya. Nah, selain itu juga di area ini memang terbagi-bagi, ada beberapa area, dan di mana salah satunya yang ini masyarakat atau pengunjung bisa berinteraksi langsung. Selain itu juga di sini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola, sejak pukul 8 pagi tadi sampai dengan pukul 3 sore tercatat sudah ada sekitar 2.500 pengunjung yang berkunjung ke sini. Dan tentunya meskipun ini mendapatkan antusias yang luar biasa dari wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar Bandung, pihak pengelola tetap menerapkan aturan dari penerapan adaptasi kebiasaan baru ini. Di antaranya adalah pembatasan pengunjung yang hanya 50% dari kapasitas yang seharusnya. Selain itu juga ada pembatasan jam operasional, hanya sekitar 9 sampai dengan 10 jam per harinya. Nah, selain itu juga, sementara dari sisi protokol kesehatan, kami juga melihat pengelola sangat ketat sekali menerapkan protokol kesehatan di sini. Salah satunya adalah wisatawan diwajibkan menggunakan masker selama berada di area Kebun Binatang Lembang. Nah, itu keseruan dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Seperti apa keseruan dari Yogyakarta? Kita akan bergabung dengan Anissa Rizkia. Anissa, silakan. Teknis bersama rekan kami Anissa Rizkia di Yogyakarta, dan terima kasih untuk laporan rekan-rekan sekalian. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat siang tadi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kebakaran melanda 4 rumah di Jalan Pekapuran, Jakarta Barat siang tadi. Kebakaran bermula dari salah satu rumah, kemudian merembet ke 3 rumah di sampingnya. 23 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api, dan hingga kini pasukan pemadam masih melakukan pendinginan. Belum diketahui pasti kerugian akibat peristiwa ini. Pemirsa, seorang wanita misterius menyelinap ke lantai 12 Gedung Balai Kota DKI Jakarta sambil membawa bensin. Bahan bakar bensin dibawa menggunakan botol air mineral. Saat ditangkap petugas, wanita misterius justru mengamuk. Wanita parubaya mengaku akan membakar Gedung Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Belum diketahui jelas alasannya wanita misterius itu lolos dari penjagaan hingga berada di lantai 12 sambil membawa 1 botol bensin. Peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi kemarin. Setelah lolos dari pemeriksaan X-ray di pintu masuk gedung, wanita tak dikenal kemudian naik lift menuju ke lantai 12. Petugas yang berjaga curiga dengan gerak-gerik pelaku. Usai ditangkap, wanita tersebut dibawa petugas ke Polsek Metro Gambir untuk dimintai keterangan. Di Hari Sumpah Pemuda, masa gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita akan memantau langsung situasinya setelah jeda, tetap di iNews Sore.